Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Teman-teman semua yang berbahagia, baiklah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu rukun Islam, yaitu puasa. Bahwasannya puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah salat dan kemudian berzakat, dan kemudian Allah memerintahkan di dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikumusiyam, kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya diwajibkan atas kalian itu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian untuk berpuasa. Bahwasanya puasa itu adalah sungguh merupakan anugerah bagi umat Islam, kita yang beragama. Yang anugerah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk sebagai cara bagaimana kita menaklukkan, bagaimana kita mengalahkan tipu daya dan rekayasa syaitan untuk mempengaruhi diri kita untuk melaksanakan apa keinginan syaitan itu, meninggalkan justru perintah-perintah Allah dan menjalankan justru larangan-larangan Allah. Dipahami oleh para ulama bahwasanya puasa itu adalah hisnan, sebagai benteng, wajunnah, dan sebagai pengendali bagi umat Islam ketika dia berhadapan dengan syaitan. Karena ketika kita berpuasa, itu berarti kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melawan keinginan atau kehendak dari syaitan itu sebisa mungkin. Ketika berpuasa tentunya kita ingin berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat salah. Tetapi puasa itu mengendalikan kita. Bahwasanya ketika kita berpuasa, jangan sampai hanya kita berpuasa perut kita, tapi juga berpuasa lisan kita. Kita harus bersabar, berpuasa hati kita, juga berpuasa jasad kita. Maka besar sekali pahala dari ibadah puasa ini. Dikatakan di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Bahwasanya orang-orang yang bersabar itu, dan puasa adalah bagian dari kesabaran itu. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, as-shaumu nisfus sabri, bahwasanya puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Orang-orang yang sabar itu, dengan puasa itu, pahala mereka itu tidak bisa dihitung. Dalam arti apa? Saking banyaknya, bahwasanya pahala ibadah puasa itu oleh Allah sangat khusus, sangat spesifik, melampaui logika matematika, melampaui logika penghitungan apapun. Pahala bagi orang-orang yang bersabar, pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyab indallahi min rihil misk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, bahwasannya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari aroma misik. Betapa Allah mengistimewakan orang-orang yang berpuasa itu
dengan susah payah yang dia tanggung, dengan bau mulut yang harus itu keluar dari mulutnya itu, Allah menganggapnya itu lebih wangi daripada aroma misik ini, karena saking mulianya ibadah puasa itu. Dan dikatakan bahwasanya tidak ada pahala yang bisa dihitung itu bagi orang-orang yang berpuasa. Pahala bagi mereka itu adalah pahala yang tanpa batas, yang Allah lah sendiri nanti yang akan memberikannya. Yang itu dalam jumlah banyaknya itu melampaui qanunat takdir wal hisab, melampaui logika matematika untuk bisa dihitung karena saking banyaknya. Teman-teman semuanya yang berbahagia, ada beberapa kesunahan ketika kita berpuasa, yaitu takhirus sahur, takjilul fitri. Jadi ketika kita berpuasa itu justru kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur, tetapi menyegerakan ketika kita berbuka. Jadi bukan berarti ketika durasi puasanya itu lebih lama, kita mulai misalkan jam 1 malam sudah tidak makan, itu berarti pahalanya lebih banyak ya. Tetapi justru takhirus sahur, mengakhirkan sahur, takjilul fitri, menyegerakan berbuka, itu adalah bagian dari kesunahan. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah patokan orang berpuasa. Dan Allah tidak akan membebani seseorang hamba itu melampaui kemampuannya. Kemudian al-judu fi Ramadan, menjadi dermawan ketika kita itu berada pada bulan Ramadan. Sebagaimana digambarkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika pada bulan Ramadan Rasulullah itu ibaratnya angin yang berhembus. Dalam arti apa? Dia tidak membawa apa-apa, karena apa yang dia miliki itu dia sedekahkan, dia berikan kepada orang lain. Kemudian kesunahan yang lain adalah mudarasatul Quran, memperbanyak untuk membaca Al-Quran, dan tentunya i'tikaf fil ashril awakhir, pada akhir 10 hari bulan Ramadan, untuk memperbanyak i'tikaf di masjid. Teman-teman yang berbahagia, yang juga perlu kita ketahui bersama bahwasanya para ulama dahulu, dalam hal ini adalah Imam Al-Ghazali, menjelaskan puasa itu ada 3 tingkatan, yaitu pertama adalah puasanya orang awam, yang kedua lebih tinggi adalah puasanya orang khusus, yang lebih tinggi lagi adalah puasanya orang yang lebih khusus daripada yang khusus itu tadi, atau khususul khusus. Apa itu puasa orang awam? Adalah puasa yang hanya menghindarkan dirinya dari makan dan minum, menghindarkan dirinya dari syahwat. Tetapi ada satu tingkatan puasa di atas itu, yaitu puasanya orang-orang yang khusus. Bukan hanya perutnya yang dia puasakan, tetapi juga lisannya dia puasakan. Selama puasa dia tidak mengatakan perkataan fitnah, perkataan hibah dan yang lainnya. Matanya dia puasakan, tangan dan kakinya tidak melangkah kecuali kepada hal-hal yang dibolehkan secara syariat. Dia puasakan semua jasadnya itu adalah puasa tingkatan di atasnya, yaitu puasa orang-orang khusus. Sedangkan puasa yang paling tinggi adalah khususul khusus, yaitu puasa yang lebih istimewa lagi, yang lebih khusus lagi, yang lebih tinggi lagi, yaitu fasaumul qalbi anil humamid daniyati wal afkarid dunyawiyah, yaitu kalau kita sudah bisa mengosongkan hati kita ya dari kepentingan-kepentingan duniawi yang rendah, dan hatinya itu tidak berpaling kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah shaum khusus. Ketika seluruh kehidupannya, aktivitasnya, puasanya itu tidak lain adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Pekerjaannya,
bagaimana dia berkeluarga, mencari nafkah, berprofesi, dan lain sebagainya itu kafuhu amma siwallahi azza wajal. Secara menyeluruh itu jangan sampai diabdikan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan terlahir dalam dirinya yaitu perbuatan-perbuatan yang senantiasa baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Itu adalah 3 tingkatan puasa. Kalau kita sudah bisa memuasakan perut kita, semoga kita bisa memuasakan jasad kita juga. Semoga kita juga bisa memuasakan hati kita, mengosongkannya kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala yang seluruh hidupnya tentunya akan ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang yang tawaf ketika dia berkeliling kemanapun dia berada, maka terpusat pada batinnya, pada pikirannya, pada poros yang ada di tengah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah shaumu khususil khusus. Demikian teman-teman semuanya, semoga bermanfaat tema tentang puasa ini untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.